kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kita harus selalu meningkatkan kualitas iman dan tauhid di hati kita dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kebaikan-kebaikan agama kita disempurnakan, dijadikannya selalu bertambah dan semakin sempurna. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwatai Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Kamis pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Fawaidul Fawaid disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdullah Taslim MA Fidhahullah dari Kota Kendari. Dan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, tema pembahasan berkaitan dengan keteguhan seorang mukmin saat kematiannya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan nantinya setelah penyampaian materi Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021 823 6543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di tas WhatsApp di nomor yang sama 021 823 6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz falyatafaddal masykur Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, taufik dan karunia-Nya yang senantiasa memudahkan bagi kita banyak kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah, termasuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita di kesempatan pagi hari ini untuk kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online dalam pembahasan kajian rutin membahas kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Fawaid ini yang telah disusun atau dibentuk dalam bab-bab ya yang bersesuaian oleh Syekh Ali Hasan rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang kemudian dicetak dengan judul Fawaidul Fawaid. Kita masih di bab Al-Aqidah wa Tauhid, ya, tentang akidah dan tauhid. Sekarang kita akan membahas sehubungan dengan faedah dan manfaat besar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Thabatul mu'min indal maut. Keteguhan seorang mukmin, kokohnya iman seorang mukmin di saat kematiannya. Ya, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum.
Ini tentu berhubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, akan menguatkan hatinya, meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Ya, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu menguatkan hati orang yang beriman di saat-saat yang paling genting, yang ketika itu ujian keimanannya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mengokohkan dan menguatkan hati mereka sehingga selamat ketika menghadapi fitnah ini, selamat dari godaan dan tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan penjagaan iman ini bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh, dengan perkataan yang menggambarkan keteguhan hatinya. Yang ini disebutkan tafsirannya langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal muslima idza su'ila fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fadzaka qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman itu ya, ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburannya, ketika dia menghadapi ujian keimanan, ketika itulah dia bersaksi, mempersaksikan dua kalimat syahadat, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Maka itulah makna firman Allah Subhanahu Wa Taala di ayat tadi, di surat Ibrahim ayat ke-27 tadi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tersebut. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, menunjukkan kepada kita bahwa dua kalimat syahadat inilah kalimat yang akan kita selalu bawa dalam hidup kita sampai di saat-saat menjelang kematian kita, menjelang kematian seorang mukmin, dan hanya mereka yang benar-benar hatinya dipenuhi dengan makna dua kalimat syahadat ini yang Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan imannya, akan teguhkan hatinya untuk selamat ketika menghadapi ujian di saat-saat yang paling berat ujian keimanan tersebut. Ya. Jadi di saat menjelang kematian, kemudian di saat ketika dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburannya. Nah, jadi ini akan diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan kita ini, bahwa kalimat syahadat atau kalimat tauhid yang bermanfaat adalah yang tentu diucapkan benar-benar dengan hati yang telah dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan tauhid, yang benar-benar hati seorang hamba yang telah dibersihkan dari hal-hal yang menghalanginya, dari benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam beribadah dan tidak menyekutukannya, semata-mata selalu hanya bersandar kepada Allah dan berpaling dari ketergantungan atau penyandaran hati kepada makhluknya. Nah, ini yang akan diterangkan oleh beliau dalam pembahasan ini. Kita akan baca penjelasan Imam Ibnu Qayyim yang sangat bermanfaat untuk tentu kita menjadikan untuk kita mengoreksi diri ya dalam memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Baik. Beliau berkata rahimahullah taala, li syahadati an la ilaha illallah indal mauti ta'thirun azimun fi takfiri as-sayyiati wa ihbatiha. Mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, ketika
menjelang kematian ini memiliki ta'thir, memiliki pengaruh dampak yang sangat besar untuk menggugurkan dosa-dosa dan menghapuskannya. Kenapa dalam Islam kita diperintahkan untuk mentalkin, menuntun seorang yang akan meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah, tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian mengucapkan la ilaha illallah, supaya menjadi sebab keberuntungan baginya, supaya menjadi sebab dihapuskan dosa-dosanya, digugurkan dosa-dosanya, yang dengan itu dia akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan mendapatkan keridhaannya. Ya, makanya di hadis yang sahih lainnya, juga hadis yang kita kenal bersama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya menjelang kematiannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, maka dia akan masuk surga. Nah, jadi ada pengaruh yang sangat besar dalam menggugurkan dosa-dosa, membersihkan seorang hamba sehingga dia datang menghadap Allah benar-benar dengan membawa hati yang bersih, dengan membawa qalbun salim. Baik, li'annaha syahadatun min abdin mukinin biha arifin bimadmuniha. Karena ketika itu syahadat ini merupakan syahadat, persaksian dari seorang hamba yang yakin tentang kalimat ini dan mengetahui kandungan maknanya. Kenapa? Ketika para ulama menyebutkan tentang pembahasan mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah, mereka menyebutkan ada syarat yang harus dipenuhi. Tidak sekedar mengucapkan, yakni ada ilmu tentang kandungan maknanya, ada pemahaman kita tentang kandungan makna kalimat ini, ada keyakinan kita untuk menolak keraguan-raguan, ilmu tadi untuk menolak kejahilan, ada keikhlasan untuk menolak penyimpangan niat dalam masalah ini, ada al-qabul, menerima untuk kita tidak menolaknya. Ya. Maka ada kecintaan terhadap kandungan kalimat ini. Maka dengan dipenuhi syarat-syarat seperti ini, inilah yang akan memberikan manfaat. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka bahkan Allah perintahkan dalam Al-Quran, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, pahamilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Maka orang yang mengucapkannya dalam keadaan dia yakin, tidak ada keraguan, dia mengetahui kandungan maknanya, inilah yang akan memberikan manfaat yang besar ketika mengucapkan kalimat syahadat ini. Qad matat minhu syahawatu walanat nafsuhu al-mutamarridatu wanqadat ba'da ibaiha wasti'saiha. Yang mana ketika itu nafsu seorang hamba yang biasanya mutamarridah, yang selalu durhaka, ya ingat asalnya sifat nafsu ammaratun bisu, selalu merintahkan kepada keburukan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Yusuf. Ketika itu qad matat minhu syahwat, syahwatnya telah dihilangkan, dan nafsunya yang selalu durhaka telah tunduk di hadapan Allah. Wanqadat, dan telah mengikuti dan selalu taat kepada Allah setelah sebelumnya dia selalu enggan dan selalu durhaka. Yakni
hamba yang telah berhasil menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena dia selalu berusaha mengamalkan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hal menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf berkata, "Intaha safarut talibina ila dhafari bi ahwaihim." Akan berhenti, akan selesai perjalanan orang-orang yang mencari keridhaan Allah ketika mereka telah berhasil menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam Al-Qur'an disebutkan hawa nafsu yang telah berhasil dididik dengan petunjuk Allah, selalu ditundukkan di jalan Allah, maka yang tadinya sifatnya selalu ammaratun bisu, selalu mengajak kepada, memerintahkan kepada keburukan, menjadi sifat yang agung yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang selalu damai, yang selalu tentram ketika berzikir kepada Allah, ketika mendekatkan diri kepada Allah, ketika mengamalkan amal-amal ibadah dan ketaatan kepadanya. Kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoinya. Ini sifatnya. Telah menjadi jiwa yang selalu tenang dan tunduk, bahkan gembira ketika mengamalkan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbalat ba'da i'radhiha wa dhallat ba'da izziha wa kharaja minha hirsuha 'ala dunya wa fuduliha. Hirsuha 'ala dunya wa fuduluha. Kemudian dia menghadapkan dirinya setelah tadinya dia berpaling. Dia merendahkan dirinya setelah sebelumnya dia selalu menyombongkan. Dan telah keluar darinya penyakit hirsuha, semangat terhadap dunia, terlalu mencintai dunia, serta fuduluha, kesia-siaan dalam urusan dunianya. Ini seorang hamba yang benar-benar telah memurnikan pengamalan tauhid pada dirinya lahir dan batin. Maka seperti ini keadaannya. Taib wastakhdat baina yaday rabbiha wa fatiriha wa maulaha al-haqqi adalla ma kanat lahu. Kemudian dia tunduk, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan penciptanya, di hadapan penolongnya yang sebenarnya, dengan sebenar-benar sikap ketundukan dan merendahkan diri. Benar-benar dia menjadi hamba yang sejati ketika itu, karena dia menjadikan dirinya sebagai hamba yang benar-benar menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah. Ini kita tahu kedudukan yang pernah diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai hamba yang miskin, yakni yang selalu tunduk dan merendahkan diri kepadamu. Matikanlah aku sebagai orang yang selalu tunduk merendahkan diri kepadamu, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat nanti bersama golongan hamba-hamba yang selalu tunduk dan merendahkan diri kepadamu. Taib. Wa arja ma kanat li afwihi wa maghfiratihi wa rahmatih. Maka hamba ini benar-benar dalam keadaan pengharapannya paling besar. Hatinya dipenuhi dengan pengharapan yang sangat besar terhadap pengampunan Allah, terhadap pemaafannya dan rahmatnya. Benar-benar ketika itu dia tunduk hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kita ingat, orang yang hatinya dipenuhi dengan perkara seperti ini, apalagi di saat-saat menjelang dia meninggal dunia, maka Allah akan sempurnakan baginya apa yang dia harapkan
dan Allah akan lindungi dia dari, Allah selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Di dalam sebuah hadis yang dinyatakan derajatnya hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW pernah ketika menjenguk seorang sahabat yang sedang sakit keras menjelang kematiannya, kemudian beliau bertanya apa yang dirasakan oleh sahabat ini. Maka sahabat yang mulia ini radhiyallahu taala anhu berkata, "Innila arjullaha wa akhafu dhunubi." Sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah, pengampunannya, dan aku benar-benar takut akan dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf." Tidaklah berkumpul ya dua perkara ini, rasa takut dan pengharapan, bersandar hanya kepada rahmat Allah, hanya meminta kepada Allah karunia-Nya, rahmat-Nya, pengampunannya, serta takut akan adab-Nya. Tidaklah terkumpul dua perkara ini, dua perasaan ini dalam hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini, saat-saat menjelang kematiannya, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya, serta Allah selamatkan dia dari segala yang ditakutkannya. Subhanallah. Inilah seorang hamba yang benar-benar mendapatkan keberuntungan dengan dia selalu menjaga dan memurnikan tauhidnya, dan Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepadanya ya pengaruh dari pengamalan tauhid yang selama ini dipraktekkan dalam kehidupannya. Baik. Wa tajarrada minha at-tauhidu bin qita'i asbabi syirki wa tahaqquqi butlanihi. Ketika itu hamba ini benar-benar memurnikan tauhidnya ya, dengan memutuskan semua sebab-sebab kesyirikan, serta benar-benar menghilangkan segala bentuk kesyirikan itu dalam dirinya. Fazalat minha tilkal munaza'atu allati kanat mashghulatan biha. Maka ketika itu hilanglah, lenyaplah semua bentuk munaza'at, hal-hal yang menentang tauhid dalam dirinya, yang selama ini dia disibukkan, yang sebelumnya dia selalu disibukkan dengannya, yakni kecintaan kepada dunia, memperturutkan hawa nafsu, bersandar kepada selain Allah. Ya, kita ingat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ya bahwa hawa nafsu itu bisa menjadi sembahan selain Allah. Ketika seseorang lebih mendahulukannya, lebih mengutamakannya sampai melanggar hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm." Terangkanlah bagaimana pandanganmu tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya selain Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada hawa nafsu yang dipertuhankan. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan yang menjadi perkara yang dominan dalam hati seorang hamba. Hal-hal seperti ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi hamba ini untuk lenyap di saat itu, hilang di saat itu. Yang semua perkara ini merupakan penentang tauhid yang selalu sebelumnya menjadi kesibukan hati seorang hamba. Wajtama'a hammuhu ala ala man aiqanat bil qudumi alaihi wal masiri ilaih. Kemudian ketika itu terhimpun semua pikirannya, semua perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia telah yakin akan datang menghadapnya dan akan dikembalikan kepadanya pada hari kiamat nanti. Fawajjahal abdu wajhahu bikulliyatihi ilaihi wa aqbala biqalbihi wa ruhihi wa hammihi ilaihi. Maka ketika itulah seorang hamba menghadapkan dirinya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan hatinya
jiwanya dan semua pikirannya kepada Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Perkara-perkara seperti ini kita harus latih dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita beberapa bentuk doa dan zikir yang kalau kita renungkan, di sini terwujud makna tauhid yang sesungguhnya. Seperti ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa yang kita baca di waktu sholat malam, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan aku berlindung dengan pemaafan-Mu ya dari azab atau siksaan-Mu, dan aku berlindung kepadamu darimu. Aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan bagimu ya Allah, karena Engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang Engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri yang maha mulia. Yakni seorang hamba ketika dia mengetahui benar-benar tidak ada cara untuk selamat kecuali dekat dengan Allah, dan tidak ada yang paling dia takutkan kecuali kemurkaan Allah, kecuali azab Allah. Maka ketika itu dalam kondisi apapun, ketika dia berlindung, maka berlindung dari kemurkaan Allah, berlindung dari dari azabnya, dan cara untuk berlindung adalah dengan kembali dan dekat kepada Allah, mencari sebab keridhaannya, mencari sebab pemaafannya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, misalnya sebelum kita tidur, Allahumma inni, membaca zikir, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, dan aku menghadapkan wajahku menghadapkan diriku lahir dan batin hanya kepadamu, serta aku menyerahkan segala urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku hanya kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, disertai dengan pengharapan dan takut kepadamu ya Allah, karena tidak ada keselamatan, tidak ada tempat berlindung kecuali dengan hanya kembali kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan, dan aku beriman kepada Rasul yang Engkau utus, Nabi yang Engkau utus. Masya Allah, ini tauhid yang sempurna. Kalau kita amalkan kandungan dari zikir-zikir ini, makanya zikir kita baca dengan perenungan, karena di dalamnya terdapat ya sebab yang akan memurnikan tauhid dan penghambaan diri kita kepada Allah. Kalau kita renungkan makna ini, akan masuk kandungannya ke dalam hati kita. Ketika itulah berarti kita mengamalkan tauhid secara sempurna, dan ini yang akan bermanfaat ketika saat-saat menjelang kematian seorang hamba. Nah, baik. Fasta selama wahdahu zahiran wa batinan. Ketika itulah hamba ini benar-benar menyerahkan diri kepada Allah lahir dan batin. Wastawa sirruhu wa alaniyatuhu, ya, dan ketika itulah seimbang, akan sama apa yang tersembunyi, tersimpan dalam hatinya, dan apa yang nampak pada anggota badannya. Faqala, maka ketika itu dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, dia mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadai, diberikan segala bentuk peribadatan kepadanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Mukhlishan min qalbihi, dia mengucapkan ikhlas dari hatinya. Wa qad takhallasa,
qalbuhu minat ta'alluqi bi ghairihi wal iltifati ila ma siwahu, yang ketika itu hatinya telah murni, telah dibersihkan dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan segala sikap berpaling kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat tauhid yang diucapkan dengan ikhlas. Ingat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah yang terkenal, Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ditanya, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas, murni dari hatinya atau dari dalam dirinya, dari jiwanya. Masya Allah, inilah yang bermanfaat. Baik. Kata beliau selanjutnya, qad kharajatid dunya kulluha min qalbihi wa syarafal quduma ala rabbih. Ketika itu dunia, kecintaan kepada dunia semua telah keluar dari hatinya dan telah dekat. Dia merasakan dekatnya saat-saat dia datang menuju Allah Subhanahu wa taala, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa khamadat niranu syahwatihi wa amtala'a qalbuhu minal akhirah. Ketika itu telah padam api syahwat dalam dirinya dan hatinya telah dipenuhi dengan kecintaan kepada akhirat. Fasarat nusba ainaihi, maka akhirat menjadi perkara yang ada di hadapannya satu-satunya saat itu. Wasaratid dunya wara'a dhahrihi, dan jadilah dunia itu disimpan di belakang punggungnya, yakni ditinggalkan dan diabaikannya. Fakanatis syahadatul khalisatu khatimata amali, maka jadilah kalimat syahadat yang murni ini, yang ikhlas ini, sebagai penutup amalnya. Jadi di sini kita perhatikan, jamaah sekalian rahimakumullah, mengucapkan kalimat syahadat dengan benar di akhir hidup kita, itu mesti diusahakan dengan sebab. Tidak terjadi dengan kebetulan begitu saja. Ini adalah taufik dari Allah. Ini adalah kebaikan besar yang Allah tentu berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang mendapatkan karunia Allah ini, dipilih untuk bisa mendapatkan kenikmatan terbesar ini, ya, keteguhan iman sebelum kematian kita ini, mengucapkan kalimat syahadat murni dari hati kita, murni dari dalam diri kita. Fatahharathu min dunubihi wa adkhalathu ala rabbih li'annahu laqiya rabbahu bi syahadatin shadiqatin khalisatin wafaqa zahiruha batinaha wa sirruha alaniyataha. Maka ya, jadilah kalimat syahadat yang murni itu menjadi penutup amalnya sebelum kematiannya, yang kemudian syahadat itu dengan izin Allah membersihkannya dari dosa-dosanya, kemudian membawanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat, persaksian tauhid yang jujur dan murni dari hatinya, yang sesuai antara apa yang tampak pada lahir sesuai dengan apa yang terdapat dalam batinnya. Apa yang nampak pada anggota badannya sesuai apa yang tersembunyi dalam jiwanya. Masya Allah. Falau hasalat lahu syahadatu ala hadzal wajhi fi ayyami sihhati lastawhasha minad dunya wa ahliha. Seandainya syahadat seperti ini yang didapatinya, yang selalu mengiringinya, ya, di hari-hari ketika dia sedang sehat, maka sejak dulu dia akan berpaling dari dunia dan mencintai orang-orang di dunia, ya, secara berlebihan. Jadi seandainya sejak dulu dia memiliki syahadat yang seperti ini, maka hidupnya akan selalu terarah pada kebaikan.
Bersyukur hamba ini karena dia selalu memperbaiki dirinya, selalu dia belajar agama, selalu dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah berikan karunia kepadanya untuk perbaikan diri, perbaikan tauhidnya, perbaikan ittiba'nya, ya bagaimana dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah berikan manfaat ini saat-saat menjelang kematiannya. Kita sudah tahu penyimpangan dalam masalah tauhid ini adalah sumber keburukan terbesar. Sebagaimana memurnikan tauhid, memurnikan pemahaman dan pengamalan kalimat syahadat la ilaha illallah, ya, tidak ada sembahan yang benar selain Allah dan Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini adalah kebaikan, kebahagiaan terbesar yang akan disempurnakan bagi seorang hamba ketika dia benar-benar memahami dan mengamalkannya dengan benar. Jadi seandainya dia memiliki sifat seperti ini dalam hidupnya, maka dia akan merasakan kebaikan-kebaikan, maka dia pasti akan menjauhi dunia dan mencintai orang-orang di dunia secara berlebihan. Wa farra ilallahi minan nas, dia akan selalu berlindung kepada Allah dan menjauhi manusia. Wa anisa bihi duna ma siwahu, dan dia hanya akan selalu tenang dan tentram kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Inilah tauhid yang murni dalam hidup manusia yang akan menjadikan dia benar-benar seorang yang merasakan kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman diri yang sejati. Walakinnahu syahida biha biqalbin mashhunin bisyahawati wa hubbil hayati wa asbabiha. Akan tetapi karena di hidupnya seorang hamba ini, ketika itu dia mempersaksikan kalimat syahadat, tapi dengan hati yang dipenuhi dengan syahwat yang diperturutkan, kecintaan kepada dunia dan sebab-sebabnya yang dominan, sehingga hidupnya pun jauh dari kebahagiaan. Wa nafsin mamlu'atin bi talabil hududi wal iltifati ila ghairillah, disertai dengan nafsu yang dipenuhi dengan selalu mencari bagian dari perhiasan dunia, selalu berpaling kepada selain Allah karena lemah tauhidnya, lemah penyadaran hatinya kepada Allah. Falau tajarradat katajarrudiha indal mauti lakana laha naba'un akhar wa aisyun akhar siwa aisyihal bahimi. Seandainya syahadat yang dimilikinya, syahadat terhadap tauhid kalimat la ilaha illallah, murni sebagaimana murninya ketika dia ucapkan di saat menjelang kematiannya seperti yang digambarkan tadi, maka mestinya dalam kehidupannya ada keadaan lain, yakni keadaan yang penuh dengan keindahan, kebahagiaan, kedamaian, kehidupan yang lain, tidak seperti kehidupan kebanyakan hamba yang kehidupan mereka itu adalah kehidupan bahimi, kehidupan seperti binatang-binatang ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu adalah seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongannya. Baik, barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM. Di sini kita perhatikan bagaimana manfaatnya kita mengulang-ulangi pelajaran, pemahaman dan pengamalan terhadap dua kalimat syahadat dalam hidup kita. Tidak hanya sekali kita pelajari, kita ulang, selalu kita renungkan, selalu kita koreksi diri. Ya, keutamaannya sangat besar. Bagaimana kita diberikan taufik untuk bisa mengucapkannya dengan benar, dengan jujur dari hati kita, yang itu akan bermanfaat menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, di dalam kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, ada bab yang dicantumkan, man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin ay wala adab. Barang siapa yang bisa memurnikan, mewujudkan, merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, juga tanpa azab.
Masya Allah, mereka-mereka ini orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala seandainya dia selalu mengisi hatinya dengan tauhid yang benar, dengan pemahaman dan pengamalan terhadap dua kalimat syahadat yang benar. Makanya ini menjadikan kita perlu mengulang-ulanginya, selalu membahasnya, selalu mengingatnya, selalu mengoreksi diri kita. Karena inilah yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia, apalagi di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita bisa mempraktekkan perkara ini dengan sebenar-benarnya. Barakallahu fikum. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita berikan waktu berikutnya untuk antum yang punya pertanyaan yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan. Terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan Ustadz. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan bermanfaat. Dan ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat di kesempatan ini dari Abu Syema di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah suatu bentuk kezaliman berkaitan dengan pembagian rezeki yang tidak adil dan merata di dunia ini, terkhusus pembagian harta warisan dalam keluarga yang tidak dibagi berdasarkan hitungan syariat karena banyak ahli waris jauh dari ilmu agama? Warisan dibagikan dengan cara kakak tertua mendapatkan harta yang lebih banyak dan berlimpah daripada adik-adiknya. Pertanyaannya, apakah semua anggota keluarga berdosa karena tidak menerapkan hukum syariat, atau bagaimana kalau sampai kematiannya berbuat dengan kezaliman ini, apakah akan diazab nanti di akhirat kelak? Mohon nasihat dan bimbingannya Ustaz. Terima kasih. Ya, barakallahu fik. Barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan taufik dan kebaikan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, tentu saja perbuatan seperti ini adalah perbuatan zalim, mengambil hak orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala ya yang maha sempurna pengaturannya, yang maha sempurna keadilan dan hikmahnya telah membagi masalah-masalah seperti ini, masuk masalah warisan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika dilakukan pembagian warisan seperti dalam pertanyaan tadi tidak sesuai dengan syariat Allah, apalagi dengan bentuk yang tadi kakak yang paling besar yang mendapatkan bagian yang lebih, maka jelas ini merupakan kezaliman dan dosa besar. Dan ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian terhadap perbuatan zalim karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dosa yang sangat besar. Ya, maka yang wajib kita lakukan adalah berusaha menasehatinya, menyampaikan kepadanya, kepada semua anggota keluarga kita tentang pembagian yang sesuai dengan syariat. Ya, setelah semua dibagi, kalau misalnya ada yang ingin membantu saudaranya dengan bagiannya dia ingin berikan, setelah semua dibagi silakan dia lakukan, itu adalah haknya. Tapi yang penting diberikan dulu kepada haknya masing-masing, ya, supaya kita melaksanakan syariat Allah yang tentu ini mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar. Juga kita menghindari dosa perbuatan zalim tadi. Lah bagaimana anggota keluarga yang membiarkan pembagian yang seperti ini? Kalau sekedar membiarkan dan tidak menegur, mereka semua akan berdosa, apalagi setuju dengan pembagian tadi. Tapi kalau dia sudah berusaha menegur, sudah berusaha menasehati, ternyata kakak yang pertama tadi punya kekuasaan, punya power sehingga yang lain tidak berdaya, maka dia akan menanggung dosanya. Yang penting kita ingatkan, kita nasihati semampu kita. Kita sudah berusaha mengingkari hal tersebut, ya, sudah berusaha menyampaikan nasihat. Kalau tidak berdaya, sudah kita ambil apa yang diberikan untuk kita. Nanti dosanya mereka yang akan menanggungnya, ya ini orang yang melakukannya dan orang-orang yang ridho terhadap pembagian yang zalim tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali
dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, jika salah seorang dari keluarga kita masih non-muslim dan meninggal dan disemayamkan selama 1 pekan karena ritual duka keluarga, apakah fitnah kubur juga tertunda sampai dia dikuburkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk beliau dan juga untuk kita semua. Iya, ketika orang telah meninggal dunia, berarti dia telah masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Kita perlu pahami, alam kubur itu beda dengan kuburan. Beda dengan kuburan. Jadi tidak mesti seseorang itu misalnya yang tertunda dikubur. Nah, ikhwata Islam azakumullah, kami mohon maaf. Jadi dibedakan di sini antara alam kubur atau alam barzakh, yaitu alam setelah seorang meninggal dunia, ya, yang kuburan ini merupakan awal dari perjalanan kita di akhirat. Ini beda dengan masuk ke dalam kuburan yang tadi kita sebutkan. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia misalnya hilang di lautan, tidak ditemukan, atau dimakan binatang buas, naudzubillahi min dzalik, ya, sehingga tidak dimasukkan dalam kuburan, berarti dia tidak mengalami apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam ayat Al-Quran tentang peristiwa dalam kubur. Tidak demikian. Ya, orang yang telah meninggal dunia maka dia masuk ke alam kubur dan dia akan mendapatkan nikmat dalam kuburan atau siksaan dalam kuburannya. Apalagi orang kafir tadi yang tidak masuk Islam, jelas dia akan mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat bahkan. Apalagi di akhirat nanti dia akan mendapatkan adab yang pedih kalau dia tidak segera bertobat dan masuk Islam. Nah, barakallahu fiik. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Marwan di Cipayung ini, Pak. Pak Marwan di Cipayung, silakan Pak. Ini kami ingin mendapatkan pencerahan tentang waris. Ya. Jadi sejarahnya begini, bapak saya itu meninggal dalam keadaan mempunyai warisan dari orang tua, dari mbah, berupa tanah dan bangunan. Nah, kemudian beliau kan dengan kawin pertama punya anak 3. Anak 3, ya. 1 perempuan, 2 laki-laki. 1 perempuan, 2 laki-laki, kemudian? Ya. Kemudian cerai. Nah, cerai dalam keadaan masih hidup. Ya. Ibu istri pertama itu masih hidup. Ya. Dengan meninggalkan 3 anak tadi. Kemudian cerai, pisah, kawin lagi dengan sebutannya istri kedua. Ya.
Kemudian dari istri kedua ini punya anak 3 laki-laki semua. Kemudian mohon penjelasan bagaimana itu tentang pembagian warisnya dan siapa-siapa saja, termasuk istri yang pertama itu yang sudah meninggal duluan walaupun pada waktu cerai masih hidup, itu nanti dapat bagian waris atau tidak, atau hanya istri kedua saja yang dapat, atau bagaimana? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik Pak. Ya, sama-sama Pak. Nah, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat dari Pak Marwan tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau, keluarga dan bagi kita semua. Ya. Ringkas saja pembagian warisan untuk kondisi yang ditanyakan tadi ya. Itu yang mendapatkan warisan hanya istri yang masih sah sebagai istrinya saja. Adapun yang diceraikan bukan lagi, tidak berhak lagi mendapatkan warisan. Adapun anaknya semua mendapatkan warisan. Semua berhak mendapatkan warisan. Ketika bapak tadi meninggal dunia, maka anak-anak laki-lakinya, pertama yang yang istrinya tadi, yang istri yang kedua yang disebutkan dengan istri kedua tadi, dia mendapatkan bagian 1/8 dari harta warisannya. Kemudian sisanya dibagi untuk anak-anaknya, yang laki-laki mendapatkan 2 bagian yang perempuan. Ya, yang laki-laki mendapatkan 2 bagian dari yang perempuan. Itu saja. Yang berhak mendapatkan warisan dari warisan yang tadi ditinggalkan oleh bapak tersebut. Nah, kemudian saya juga ingatkan kepada Pak Marwan, hafizahullah, bahwa di hari ini sebelum kajian yang saya sampaikan ada pembahasan tentang masalah fikih Islam yang sangat bermanfaat untuk kita bisa ikuti dan kita tanyakan tentang masalah-masalah seputar fikih Islam, termasuk masalah warisan ini yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Irwandi At-Tirmidzi hafizahullah ta'ala. Mungkin lebih pantas untuk ditanyakan di forum kajian beliau tentang masalah-masalah seperti ini. Nah, barakallahu fiik. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustadz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Marwan yang berada di Cipayung. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim memaknai rezeki yang terbatas atau sempit, sementara ia tetap berusaha keras dan berdoa, namun tidak juga berubah nasibnya dari kecil sampai dewasa dan sampai orang tuanya meninggal dalam keadaan miskin. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukron. Ya, barakallahu fiikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya. Pertama, kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Di antara nama-namanya yang maha indah adalah Ar-Razzaq. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, yang maha kokoh, yang maha kuat, Al-Matin, dan maha kokoh. Ar-Razzaq artinya maha pemberi rezeki. Rezeki itu terbagi 2. Ada yang umum dan khusus. Rezeki yang umum itu didapatkan oleh semua orang, yang kafir, muslim, yang taat maupun durhaka, ya, yang rajin beribadah maupun yang malas. Ini rezeki berupa harta, fasilitas duniawi, dan seterusnya. Orang kafir pun juga dapat. Tapi ada rezeki yang khusus, rezeki iman, masuk Islam, belajar ilmu yang bermanfaat, rezeki istiqomah di atas agama. Inilah rezeki yang khusus, yang inilah yang harusnya kita minta. Karena ini adalah yang istimewa yang Allah khususkan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Oleh karena itu, ketika memahami rezeki, yang hanya kebanyakan orang membatasinya kepada urusan harta saja, sehingga dia mengeluhkan harta yang kurang dan seterusnya, kita katakan Anda telah mendapatkan rezeki yang paling utama, yang khusus, yaitu masuk Islam, bisa belajar agama, melaksanakan sholat berjamaah, dimudahkan untuk menuntut ilmu agama, dimudahkan untuk kenal tauhid. Masya Allah, sebab keselamatan dunia akhirat. Kenapa kita mengeluhkan perkara-perkara yang umum tadi, ya, yang itu juga didapatkan oleh orang-orang kafir. Kemudian kita harus ingat, Allah itu maha sempurna sifat-sifatnya. Ketika Allah memilihkan untuk kita, maka itulah yang terbaik. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an
tentang perkara-perkara dunia seperti ini. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal justru itulah kebaikan bagimu, atau sebaliknya kalian menyukai sesuatu padahal justru disitulah keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kita harus yakin dan bersangka baik kepada Allah. Allah memberikan kepada kita rezeki yang sesuai. Di dalam Al-Quran bahkan diterangkan, seandainya semua manusia dilapangkan rezekinya, maka terjadilah mereka akan melampaui batas, mereka akan lupa bersyukur, mereka akan lalai kepada akhirat. Allah memberikan ini sesuai dengan kadar yang berakhir atau hasilnya untuk kebaikan bagi kita, yang menjadi sebab kebaikan bagi kita. Jadi pembagian rezeki ini Allah yang Maha tahu. Si fulan ini pantas mendapatkan seperti ini. Ya, kalau diberikan lebih dia akan melampaui batas, dan terbukti sekarang banyak orang-orang yang diberikan rezeki yang harta yang berlebihan, dia lalai. Dia tidak mensyukurinya, dia jauh dari mengingat akhirat dan seterusnya. Alhamdulillah kita dijauhkan dari fitnah seperti itu. Maka tentu di sini bukan berarti orang yang punya harta berlebihan itu tercela, tidak. Orang yang diberikan kelebihan harta tidak mesti tercela, tidak mesti juga baik. Sama dengan orang yang diberikan kesempitan dalam harta, tidak mesti baik, tidak mesti tercela. Yang baik adalah apa? Yang baik adalah orang yang diberikan kelebihan harta, dia bersyukur, dia menggunakannya di jalan kebaikan, dan ketika diberikan kesempitan dia bersabar, dia tetap bersangka baik kepada Allah. Jadi kebaikan itu dari sikap kita dalam menyikapi harta. Ya, sekarang masalah harta kan bukan pilihan dari kita yang memberikan. Itu adalah pemberian dari Allah. Yang kita diperintahkan bagaimana bersikap baik dalam menyikapi pilihan Allah Subhanahu wa taala ini, agar dalam semua keadaan kita selalu dalam kebaikan, di dalam rahmat Allah dan di atas keridhoannya. Nah, barakallahu fiik. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Johor Bahru, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, izin bertanya, jika pertanyaan alam kubur kita hanya bisa menjawab satu pertanyaan saja dan tidak bisa menjawab dua pertanyaan yang lainnya, apakah bisa kita selamat, Ustadz? Dan apakah mungkin itu bisa terjadi? Pertanyaan kedua, jika kita bertaubat di saat sakit parah menjelang meninggal dunia, apakah bisa itu diterima taubat kita, atau apakah bisa selamat dari azab kubur sementara dosa sangat banyak sebelum waktu sakit parah itu, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat dari saudara kita yang ada di Malaysia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, rahmat dan keberkahannya bagi beliau, keluarga dan juga bagi kita semua. Ya. Pertanyaan yang pertama tadi yang berhubungan dengan masalah apa tadi? Bertobat ya sebelum meninggal ya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan pertanyaan di dalam kubur, Ustaz. Iya. Ya, ada tiga pertanyaan dalam kuburan, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ya. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Siapa Rabbmu? Ya. Apa agamamu dan siapa nabimu? Kita tahu pertanyaan ini akan dijawab oleh orang-orang yang beriman yang mengamalkan kandungannya sewaktu di dunia. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kita bacakan di waktu kajian. Nah, bagaimana ketika ada orang yang menjawab satu pertanyaan saya? Jawabannya yang saya ketahui ini tidak ada. Orang yang bisa menjawab pertanyaan satu, maka dia akan menjawab semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat yang tadi kita bacakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Maka orang yang beriman dia akan menjawab dengan tegas, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, karena dia selalu menyembah Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya di dunia. Agamaku adalah Islam, karena dia selalu belajar agamanya, perhatian terhadap agamanya, mengamalkan agamanya dengan benar. Dia menjawab
Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia selalu setia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah dan segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah beliau. Ini dia akan jawab semua, tidak mungkin dia hanya jawab satu kemudian yang lain tidak. Ini selalu berkaitan 3 pertanyaan ini. Adapun orang-orang yang tidak mengamalkannya seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, fa'ammal murtab, orang yang ragu, orang yang imannya tidak kuat, ya, fayaqulu ha la adri sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultuhu, dia akan mengatakan dalam bentuk orang yang kayak gelagapan, aku tidak tahu, aku mendengar orang mengucapkan sesuatu maka aku pun ikut mengucapkannya. Yakni ada hal yang ingin dia ucapkan tapi tidak terucapkan karena dia tidak mengamalkan kandungannya dalam kehidupannya. Maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi yang saya ketahui, kalau orang itu mesti akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab satu dan menjawab semuanya, tidak hanya menjawab sebagian. Kalau dia tidak bisa menjawab, maka tentu dia tidak akan bisa menjawab semuanya sesuai dengan apa yang diamalkannya dalam kehidupan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Semua hamba akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal dunia. Baik. Pertanyaan yang kedua tadi, sehubungan dengan masalah seseorang yang banyak berbuat dosa dalam hidupnya, kemudian di saat sakit keras dia bertobat kepada Allah. Maka jawabannya, kalau dia sungguh-sungguh bertobat, maka Allah menerima taubatnya. Kalau dia benar-benar ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, seluruh dosa. Nah, kemudian Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh para ulama termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum sampai pada keadaan gorgoroh, sebelum nyawa sampai di tenggorokannya, sampai di kerongkongannya. Jadi selama belum sampai pada keadaan ini, pintu taubat masih terbuka. Kesempatan untuk kembali kepada Allah masih terbuka seluas-luasnya. Makanya kita memperbanyak taubat kita saat sekarang. Jangan hanya kita menunggu saat-saat sakit keras, ya, karena kita tidak tahu kematian bisa datang secara mendadak. Maka hendaknya terus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Nah, jadi intinya tadi, selama kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ada juga hadis yang derajatnya hasan dalam Sunan Ibnu Majah, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertobat dari dosanya dengan sungguh-sungguh adalah seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Yakni Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan karunia ini bagi kita semua. Naam, barakallahu fikum. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ibu saya sudah meninggal di bulan 9 tahun kemarin, dan saya sebagai anaknya wajib mendoakannya. Apakah akan sampai doa yang saya kirim dan amal baik yang saya perbuat untuk ibu saya, dan sementara saya itu tidak sholat, Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan taufik dan hidayah bagi antum yang bertanya, supaya dimudahkan untuk berubah, ya, bertobat kepada Allah, meninggalkan sholat yang ini merupakan perkara yang sangat besar sekali keburukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kebaikan bagi antum untuk segera bisa berubah dan melaksanakan sholat. Ya, pertama, ibu antum sudah meninggal, doakan kebaikan untuknya, ucapkan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya.
setiap kali disebut namanya. Kemudian untuk doa dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia, apalagi dalam hal ini anak, ya, kan yang disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang jaminan amal yang terus mengalir meskipun orang telah meninggal dunia, ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika seorang manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir pahalanya, ya. Misalnya membangun masjid yang diwakafkan kemudian terus mengalir pahalanya ketika diamalkan. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, mengajarkan kebaikan kemudian diamalkan oleh orang yang mendengarkan kebaikan tersebut sehingga pahalanya sampai kepada yang mengajarkannya pertama kali. Kemudian yang berikutnya, awaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Kan disebut sini anak yang soleh. Bagaimana mungkin orang yang tidak sholat disebut sebagai anak yang soleh? Bagaimana akan sampai doanya? Ya, sementara sholat sendiri menjadi sebab amal-amal seorang hamba tertolak. Ya, karena sholat itu menjadi sebab amal-amal yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tahu sebagian dari para ulama mengatakan orang yang tidak melaksanakan sholat, ya, dia kufur, keluar dari Islam. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kufur. Bagaimana orang kafir akan diterima ibadahnya? Ya, meskipun tentu sebagian dari para ulama mengatakan ini bukan kafir yang mengeluarkan dari Islam, tapi ada sebagian yang mengatakan kalau dia tidak sholat sama sekali adalah keluar dari Islam. Jadi yang kita nasihatkan di sini kepada penanya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Dia telah menyadari besarnya kebaikan Islam, apalagi ini pertama manfaat untuk dirinya, bukan untuk orang lain dulu. Hendaknya dia melaksanakan sholat, bertobat dari Allah dari kesalahannya. Segera dia perbaiki diri, dia laksanakan sholat, dia laksanakan ibadah-ibadah yang lain, minta pertolongan kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan taufik dan kemudahan baginya untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan ini. Setelah dia memperbaiki dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan mudahkan doa-doa kebaikan atau mohon pengampunan yang dia sampaikan untuk orang tuanya. Apalagi amal-amal soleh yang dikerjakan oleh anak yang soleh, itu disebutkan di dalam hadis yang sahih yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, dinyatakan derajatnya hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, itu akan sampai kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah dari usahanya sendiri, dan sesungguhnya anak termasuk bagian dari usahanya. Maka anak yang saleh, anak yang mengamalkan kebaikan-kebaikan, maka pahalanya akan sampai kepada orang tuanya. Maka hendaknya orang yang bertanya ini berusaha memperbaiki dirinya, yang itu tentu akan menjadi sebab kebaikan untuk dirinya sendiri dan juga kebaikan untuk orang tua yang disayanginya. Nah, barakallahu fikum. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Nah. Ya, barakallahu fikum. Demikianlah apa yang tadi kita bisa dengarkan dari pengajian yang kami sampaikan, yang semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan jawabannya dengan tentu saja taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga memberikan manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abdullah Taslim MA Fidhahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian tadi ikhwata Islam azakumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan dari tema keteguhan seorang mukmin saat kematiannya.
Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan kita dan menumbuhkan semangat dalam hati untuk terus istiqomah di atas ketaatan hingga akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.